Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 44. Cuek dan cool. Keesokan harinya, Dedi, punggung Ara gatal. Aliora yang duduk di samping Dedinya dalam perjalanan itu mengeluh. Coba lihat, Daniel menarik keluar beberapa helai rambut Aliora yang masuk ke dalam bajunya, yang menjadi penyebab Aliora merasa gatal. Daniel tersenyum lebar menatap anak gadisnya yang terlihat sangat cantik memakai gaun pesta selutut berwarna hitam. Aura pemimpinnya seperti keluar walaupun dia masih kecil. Ara, ingatkan apa yang Dedi bilang, harus cuek dan cool, ucap Daniel merapikan jepitan rambut anaknya. Oke, siap Dedi, patuh Aliora bersandar manja ke lengan Dedi. Daniel menggenggam tangan Aliora dan berjalan santai bersama anak gadisnya, memasuki lokasi pesta dengan dikawal oleh para bodyguard. Sejujurnya, Daniel sangat menikmati hari-harinya selama menjadi ayah, begitu penuh warna walaupun anaknya nakal. Daniel menghadiri acara pesta peresmian sebuah hotel pusat kota yang juga berpotensi bisnis cukup besar. Sedari dulu, Daniel selalu membawa putrinya ke acara bisnis. Hingga baru umur 5 tahun, Aliora sudah cukup mengerti tentang dunia bisnis dan ruang lingkupnya walaupun hanya sebatas yang umum. Setelah menyapa pihak penyelenggara pesta dan beberapa rekan pentingnya, Daniel mengajak Aliora duduk di salah satu sofa untuk menikmati hidangan pesta yang disediakan. Daniel senang, akhirnya Aliora bisa kalem, bahkan dia hanya diam dengan wajah datar. Tapi ada yang aneh, ekspresi itu benar-benar tak biasa ditunjukkan Aliora. Dek, kenapa? Tanya Daniel. Selain diam saja, Aliora juga terlihat murung, padahal tadi baik-baik saja. Di tengah kebingungan Daniel dengan sikap anaknya, teman-temannya datang lalu ikut bergabung dengan mereka. Ih, Ara makin cantik, puji Ray menatap Aliora yang duduk dekat Dedinya. Maci om, senyum Aliora merasa senang. Saat keempat om ganteng itu menatapnya, selain memuji, mereka juga senang menggoda Aliora sejak kecil. Istri om mana? Tanya Aliora pada keempat teman dedinya. Aliora sangat senang bermain dengan keempat istri omnya yang sangat cantik-cantik. Kemana mamimu? Tanya Richard balik dengan seolah senyum. Katanya ada urusan, jawab Aliora. Nah, itu mereka kompak. Tawa spontan Mark yang tahu kalau istri mereka pada arisan. Jadi Aliora semakin cemberut saat tahu kalau maminya sedang berkumpul. Sabar dek, kan kamu jagain dedimu, tawa spontan Ray yang dibalas pelototan mata oleh Daniel. Iya, Ara gak mau dedi Ara punya istri lagi, posesif anak itu memeluk lengan ayahnya. Ih, gak ada. Ara kan udah sering Dedi bilang, bantah Daniel tak ingin anaknya terus berpikiran begitu. Pokoknya gak boleh, tegas Ara memeluk sebelah lengan Dedinya erat sambil bersandar ke sofa. Tak lama setelah Joe pun datang, ikut duduk bergabung bersama mereka. Dari mana Joe? Tanya Daniel pada Joe yang baru duduk di sebelah Aliora dalam sofa yang sama dengannya. Aku barusan bertemu dengan teman SMA aku. Jadi mengobrol sebentar, jawab Joe yang diaguki teman-teman itu adalah hal biasa yang lumrah terjadi. Lalu tatapan Joe berlabuh pada Aliora yang duduk tepat di sebelahnya, tapi gadis kecil itu hanya duduk diam memeluk lengan dedinya. Bahkan duduk menjaga jarak dari Joe lebih memilih duduk mepet ke dedinya. Kamu tidak merindukan om, cantik? Tanya Joe tersenyum menatap wajah datar Aliora yang tak seperti biasanya. Biasanya jangankan Joe duduk di sampingnya baru melihat Joe datang saja Aliora sudah kesenangan sampai berlari ingin memeluk Joe, tapi kenapa sekarang tidak? Hei, saat Joe akan menyentuhnya Aliora langsung menepisnya yang membuat Joe terdiam heran termasuk semua yang duduk di sana karena itu sungguh yang tak biasa terjadi.
Daniel adalah orang yang paling tahu akan apa yang dirasakan oleh anaknya dan Daniel cukup terkejut saat ada kilatan rasa cemburu di mata anaknya. Itu adalah sikap yang sama yang ditunjukkan Aliora saat melihat Daniel bersama wanita lain. Joe dengan sedikit memaksa meraih Aliora yang duduk memeluk lengan dedinya dan membawa ke atas pangkuannya. "Ara, kenapa? Marah sama Om?" tanya Joe lembut pada Aliora yang sudah meronta ingin turun dari pangkuannya. Jawab, lembut Joe menatap Aliora yang sudah duduk diam itu hangat. Aliora sangat suka duduk di pangkuan Joe dan selalu bersandar nyaman sedari dulu. Mau dia semarah apapun gadis kecil itu akan diam saat Joe membawanya ke dalam pelukan. Walaupun bersandar ke dada Joe, Aliora tetap diam tak mau bicara bahkan tidak mau menatap Joe. Lelah menanyai Aliora, akhirnya Joe menatap ayahnya dan Daniel hanya membalas dengan sebuah senyuman penuh arti yang membuat Joe mengerti akan kesalahannya. Sepertinya tadi Aliora melihat Joe mengobrol bersama teman semanya tadi. Joe terus membujuk Aliora yang sudah tidak mau bicara dengannya. Membuat pikiran Daniel dan temannya berlabuh ke masa depan melihat pemandangan itu walaupun Aliora masih sangatlah kecil. "Joe, kamu di sini. Aku mencarimu sedari tadi." Suara rada manja seorang wanita yang berdiri menghampiri Joe. Dan Ray malah mempersilahkan wanita itu untuk ikut duduk bergabung bersama mereka. "Ada apa?" tanya Joe tersenyum memiringkan duduk Aliora di atas pangkuannya bahkan menaikkan kedua kaki Aliora ke atas sofa agar gadis kecil itu nyaman bersandar dalam pelukannya. "Aku ingin membahas beberapa hal, apa kamu punya waktu?" ucap Sheila menatap Joe dengan senyum manisnya. Ini siapa?" Senyum lebar Sheila menatap gadis kecil yang dipeluk Joe bahkan dia terlihat sangat manja sekali pada Joe. Aliora menatap sinis tante yang terlihat sangat caper pada Om Joe-nya. Sheila hanya tersenyum menutupi rasa kesalnya melihat tatapan bocil yang entah siapa itu karena setahunya Joe itu tidak punya ponakan. Tapi melihat outfit bocil itu Sheila sadar kalau dia bukan anak sembarangan. Sialnya Sheila tak bisa melihat wajah bocil itu secara keseluruhan sehingga sedikit sulit mengenalinya. Joe tersenyum lebar melihat Aliora yang tak suka sekali melihat Sheila. "Ada. Kebetulan usai acara ini aku tidak berkegiatan," jawab Joe yang hanya sibuk memperhatikan ekspresi Aliora yang masih dipeluknya. "Ya udah, kita ngobrol di Cafe X aja, nanti pas pulang kita bareng aja," ucap Sheila yang terlihat berusaha menarik perhatian Joe. "Om, Ara mau ke rumah Om, ketemu ibu sama ayah," ucap Aliora tiba-tiba menatap Joe dengan mata bulatnya yang terlihat manja. "Kapan?" tanya Joe menahan senyum menatap gadis kecil itu sambil mengelus rambut panjangnya. "Besok Ara kan libur sekolah," kata Aliora dengan tampang manjanya melingkarkan tangannya di leher Joe merayu pria itu agar membawanya ke rumah. "Ara mau nginap di rumah Om?" tanya Joe semangat karena selain dia, kedua orang tua Joe adalah orang yang paling senang jika Aliora menginap di rumah. "Dedi boleh kan?"
Tanya Aliora yang diangguki Daniel sambil tersenyum geleng kepala saat anaknya bersalam dan mengecup pipinya. Ya udah ayo pulang Om. Ara gak sabar mau ketemu ibu sama ayah, ucap Aliora memeluk leher Joe agar segera menggendongnya. Maaf ya Sela, lain kali saja kita bicaranya, aku harus pulang sekarang. Senyum lebar Joe segera berpamitan mata Daniel dan temannya, lalu berjalan keluar lokasi pesta sambil menggendong Aliora. Dia selalu mendapatkan apa yang dia inginkan. Tawa spontan Boy menatap punggung Joe yang berjalan menggendong Aliora. Aliora sangatlah dekat dengan kedua orang tua Joe, bahkan saat Aliora datang seolah ada kebahagiaan sendiri di keluarga Joe. Dan Daniel sangat percaya pada Joe karena Daniel tahu persis seperti apa perasaan Joe untuk putrinya. Karena itulah Daniel percaya. Ara udah gede, besok gak boleh minta gendong Om lagi, harus jalan sendiri, ucap Joe yang berjalan menggendong Aliora yang sedari tadi hanya diam. Dengar nggak sih apa yang Om bilang sedari tadi? Tanya Joe mencolek pipi Aliora yang dia dudukkan di kursi samping kemudi lalu memasangkan sabuk pengaman. Aliora kembali seperti tadi diam dan tak mau menatap Joe. Ara, lembut Joe mengecup kening bocil itu agar menatapnya. Om jahat, ucap Aliora tak mau menatap Joe. Joe menarik nafas panjang lalu segera masuk dan menjalankan mobilnya. Om bikin salah apa sampai kamu marah? Tanya Joe menatap Aliora yang tatapannya begitu datar. Ara nggak suka Om deket sama tante tadi? Tanya Joe mencoba menebak. Iya, Om kalau udah dekat sama orang lain selalu lupain Ara, komplain Aliora yang selalu merasa terancam saat ada wanita yang dekat dengan Om Joe-nya. Intinya Aliora tak suka. Astaga, senyum gemas Joe memainkan pipi tembem Aliora yang punya sifat sangat cemburuan itu tapi sangat menggemaskan. Dia hanya teman Om, ucap Joe mengatakan kebenaran. Om gak boleh deket sama tante itu. Pernyataan Aliora seolah Joe adalah miliknya. Terus Om deket kamu aja gitu, goda Joe yang diangguki Aliora. Iya deh Om cuma dekat sama Ara aja, ucap Joe langsung mengembalikan mood Aliora. Janji ya Om, ucap Aliora mengangkat kelingkingnya. Iya, jawab Joe menautkan kelingking agar bocil kesayangannya itu senang. Entah mengapa Joe punya rasa sayang yang sangat besar untuk Aliora. Walaupun pada kenyataannya Aliora hanyalah anak dari temannya, bahkan mereka tidak punya hubungan kekeluargaan sedikitpun. Om berhenti di toko kue, ucap Aliora yang membuat Joe tersenyum lebar. Aliora itu kapanpun datang ke rumahnya pasti bawa makanan yang membuat ibu dan ayahnya sangat senang. Sesampai di rumah, Joe menggenggam tangan Aliora dan membawanya masuk ke dalam. Siapa ini? Senang ibu Joe yang baru saja akan menaiki tangga bersama suaminya, tapi mendengar suara Aliora mereka mengurungkan niatnya.
Ibu, ayah, Aliora cepat lalu memeluk ayah dan ibu yang sudah sedikit menunduk itu. Aliora bersalam. Ayok duduk di sana. Hangat ayah menoel pipi gadis kecil yang sangat cantik itu. Ibu, ayah tadi Ara beli kue rasa baru tahu. Ayok coba. Aliora yang sudah duduk di tengah orang tua Jo itu segera mengeluarkan kue yang dibawanya lalu menyuapi kedua orang tuanya bergantian. Iya rasa barunya jauh lebih enak. Puji ayah Jo makan dengan lahap. Jo ayok sini nak. Ucap ibu terkekeh melihat Jo yang masih berdiri dekat tangga. Mereka selalu lupa dengan anak mereka sendiri jika sudah bersama Aliora. Ara nginap di sini kan sama ibu? Tanya ibu mengelus kepala gadis kecil yang sudah sejak beberapa tahun terakhir berhasil mencuri kasih sayang dari keluarga mereka. Walaupun pada kenyataannya Aliora bukan siapa dalam keluarga mereka, dalam artian tak punya hubungan selain anak dari teman Jo. Sejak Aliora sering datang ke rumahnya, ibu Jo menjadi kembali sering tersenyum. Setelah menelan pil pahit sejak 10 tahun lalu bahwa dirinya divonis sudah tak bisa punya anak lagi setelah operasi pengangkatan rahim. Padahal ibu Jo sangat ingin punya anak perempuan. Iya bu, dia menginap di sini. Senyum lebar Jo memeluk ibunya yang sangat ingin sekali punya anak perempuan sedari dulu. Sebenarnya Jo ingin mencarikan ibunya menantu, agar setidaknya dia bisa senang, karena punya anak perempuan juga, walaupun menantu. Tapi dari semua perempuan yang pernah Jo bawa ke rumah hanya Aliora lah yang disukai orang tuanya. Ibu punggung Ara gatel terus pakai baju ini, rengek Aliora kesulitan menggaruk punggungnya. Ganti baju dulu yuk, ajak ibu. Tapi Ara nggak bawa baju, soalnya Ara ikut Om Jo dari pesta tadi bu, jawab Ara dengan suara lucunya. Tenang aja, kemarin ayah sama ibu beliin Ara baju di luar negeri, cerita ayah mengelus pipi tembem Aliora yang sangat menggemaskan. Beneran? Tanya Aliora senang yang diangguki ayah lalu meminta pelayan untuk mengambilnya. Tapi kenapa ayah nggak bilang kemarin sama Ara kalau pergi ke luar negeri? Ara kan bisa nganter, tanya Aliora menatap ayah. Ara kan sekolah, kasihan nanti malah jadi capek, senyum ayah mengelus kepala Aliora. Pas pulang pun ayah nggak bilang Ara, komplain Aliora memangku tangannya. Ayah lupa nak, kekeh ayah mengecup kening Aliora seperti putrinya sendiri. Ini, Ara suka nggak? Ini ibu pilih sendiri, ucap ibu mengeluarkan baju itu dari paper bag. Bersambung.